Baiklah, selamat bertemu kembali dengan Mbak Atmo di sini. Kali ini kita bicara dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi yang jelas kita pasti secara singkat pasti akan bicara inersia. Contohnya langsung saja, inersia bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Kemudian pasti akan bicara momen gaya. Yang dalam hal ini suatu benda panjangnya L ditarik dengan gaya F di sini. Maka carilah yang gampang itu D ini tegak lurus. F di sini bisa kita pindah di sini. Sehingga momen gaya di sini kita langsung pakai tau di A itu D cross F, perkalian cross product. Dan saya ingatkan, D per L itu sinus theta. Sehingga D itu L sin theta menghasilkan LF sin theta. Itu langkah yang tidak boleh dilupakan. Di sini Mbak Atmo ingin memberikan solusi yang lain saja. Kita langsung masuk ke hubungan translasi dan rotasi. Nah, hubungan translasi dan rotasi di sini secara singkat begini, Dek. Kalau pada translasi bicara perpindahan S, maka pada rotasi bicara theta sudut. Kalau pada translasi bicara kecepatan, ini kecepatan sudut omega, percepatan A, translasi pada rotasi bicara percepatan rotasi atau menyebut percepatan angular. Hubungannya antara S dengan theta itu S itu theta kali R, V omega kali R, dan alpha itu kali R itu adalah percepatan A. Nah, kalau pada translasi bicara S itu V kali T, di sini maka ini theta itu omega kali T. Begitu seterusnya. Seperti V itu VO plus minus alpha AT. Dari kondisi ini, plus dipercepat, min diperlambat, begitu juga omega. Ada omega 0 plus minus alpha T. Plus dipercepat, min diperlambat. S juga demikian. Kemudian V kuadrat, VO kuadrat plus minus 2AS. Di sini juga sama. Omega kuadrat, omega mula-mula kuadrat plus minus 2 alpha theta. Intinya bahwa pada hubungan translasi dan rotasi itu jangan sampai salah. Kalau di translasi bicara massa, maka rotasi bicara inersia. FMA itu Newton. 2 persamaannya supaya gampang aja. Di sini penyebabnya tau itu I alpha. Saya ulas bahwa di sini penyebab translasi itu gaya, penyebab rotasi itu tau momen gaya. Sehingga berdampak juga momentum PMV, maka di sini L itu I kalikan omega. Sama kan, Dik? Gampang saya kira. Dan solusi tambahan juga bahwa energi kinetik itu setengah mv kuadrat, maka di sini setengah I omega kuadrat. Itu secara singkat untuk tinjauan yang lebih efektif. Kemudian kita langsung berlatih saja. Ada soal, bentuk persegi tersebut dengan massa masing-masing di A, di B, di C, dan di D, tentukan sigma inersia dengan poros AB. Poros AB berarti ini. Ya, ini porosnya di sini. Poros AB. Kita lanjutkan, sigma I AB berarti porosnya melalui AB tadi. Lanjut aja bahwa di sini sama dengan I AA plus I BB plus I BC plus I AD. Nah, di sini nilainya sama dengan, langsung saja, ini MA kalikan R AA kuadrat plus
MB RBB kuadrat plus M, boleh pakai MC, ini RBC kuadrat plus M dikalikan R AD kuadrat. Nah, ini nilainya sama dengan, boleh digunakan langsung saja di sini masanya M kalikan 0 jaraknya, kemudian plus di massa B itu 2M kalikan 0 plus ini M A kuadrat plus 2M kalikan A kuadrat, sehingga berdampak ini 0 plus 0 plus ini MA kuadrat plus 2MA kuadrat menghasilkan 3MA kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian soal yang kedua, coba perhatikan D. Di sini agak lebih sederhana harapannya. Batang pejal bermasa 2 kg dan panjang batang adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang untuk suatu rotasi tertentu di seperempat panjang batang. Nah, ini Anda menggunakan gini aja. Ini panjang batang. Yang kalau I0-nya itu tengah-tengahnya ini sebagai I0. Dia digeser sejauh 1/4 L panjangnya. Sehingga diharapkan di sini I itu gunakan teorema sumbu sejajar. Ya, lanjut aja di sini sama dengan I-nya itu teorema sumbu sejajar I0 plus MD kuadrat. Sehingga akan menghasilkan sama dengan I0 di pusat massa bentuk panjang batang tersebut adalah 1/12 ml kuadrat plus di sini adalah masanya M kalikan 1/4 L dikuadratkan. 1/4 L itu dilihat dari pusat masanya digeser sejauh D, sehingga menghasilkan di sini 1/12 ml kuadrat plus 1/16 ml kuadrat. Nah, sehingga dampaknya lanjut aja. Di sini Anda akan menghasilkan 7/48 ml kuadrat. Ini secara singkat. Mari kita lanjutkan yang nomor 3. Bentuk yang nomor 3 ada massa MC dihubungkan dengan katrol seperti itu. Ada batang yang pusat massanya di Z. Pada gambar tersebut Z adalah titik berat batang AB yang massanya 10 kg. Jika sistem dalam keadaan seimbang, tentukan massa beton C. Nah, di sini lanjut aja bahwa di Z ini ada VAB, boleh ditulis VAB. Di sini ada VC. Sehingga hati-hati, di sini ada tegangan tali. Ini juga ada tegangan tali. Nah, seperti itu, maka akan berdampak secara momen gaya. Lanjut aja untuk mempermudah di sini bahwa sigma tau di A itu sama dengan 0. Sehingga berdampak VAB kalikan 1 meter di sini nih, minus ini, ingat tegangan tali di sini sama VC, ini sama tegangan talinya, maka T kalikan 3 dihitung dari A, maka sama dengan 0 di situ.
maka akan menghasilkan, lanjut aja, bahwa VAB sama dengan 3T. Mari, VAB tadi adalah M AB kalikan G, ini 3 kalikan MC kalikan G. Maka ini bisa disederhanakan. Maka menghasilkan MAB tadi 10, ini 3 MC. Maka MC-nya adalah 10/3 kilogram. Nah, ini untuk mempermudah. Itu yang nomor 3. Nah, sekarang masuk ke nomor 4. Sebuah kipas angin bergerak dengan 120 rpm tiba-tiba dimatikan dan berhenti dalam waktu 20 detik. Nah, ini langsung saya diubah menjadi 1/3 menit. Berapa putaran yang terjadi saat kipas angin dimatikan? Nah, di sini lanjut langsung saja bahwa kita langsung menggunakan grafik kecepatan sudut terhadap waktu. Kecepatan sudutnya berapa di situ? 120 rpm. Dalam waktu 1/3 dia berhenti. Nah, dia turunnya. Nah, maka sudut itu ya, putaran itu ya theta, itu ya sama dengan luas segitiga saja. Sama dengan setengah kali 1/3 kali 120. 12 bagi 6, 20 putaran. Nah, selesai. Kemudian nomor 5. Perhatikan nomor 5 di situ. Sebuah silinder pejal dengan I-nya setengah mr kuadrat menggelinding menuruni bidang miring dari ketinggian H seperti gambar. Nyatakan kelajuan bola saat tiba di dasar bukit dan berapakah percepatan bola tersebut. Nah, di sini saya buat langsung saja, Dik. Bahwa saja untuk lanjut bahwa I itu setengah mr kuadrat. Nah, ini patokannya. Sehingga yang A itu kalau ditanyakan kecepatannya pasti akan mengandung akar 2GH. Sehingga penyebutnya berapa ini, Dek? 2. Tulis di sini 2. Dibagi. Nah, ini penyebut dan pembilang dijumlah 1 dan 2, 3. Nah, menghasilkan akar 4/3 GH. Nah, kemudian B yang cepat aja, bahwa percepatan pasti akan mengandung G sin theta. Nah, penyebutnya berapa? 2. Kalau dijumlah penyebut dan pembilang tadi 3. Selesai. Gampang kan, Dek? Mudah sekali. Semoga Anda bisa mengerjakan soal-soal yang hubungannya dengan dinamika rotasi, bisa menghasilkan suatu yang konsep dasar yang kuat. Semoga Anda nanti ke depan lebih hebat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.